Bapak, ini langsung dimulai, Pak. Iya, Bu. Cek. Bapak Yusuf, ini dimulai. Oh ya, silakan. Silakan Bu Roma. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam Zoom Meet. Salawat Sallallahu alaihi wasallam. dan Nabi yang terhormat Kepala Sekolah SDN Cengkareng Timur 21 Pagi, Bapak Haji Yusuf MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Rohmatul Jana selaku pembawa acara hari ini yang akan membawakan acara. Bapak Ibu, langsung saja saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan dengan membaca surat Al-Fatihah, basmalah. Kemudian kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Cengkareng Timur 21 Pagi. Yang ketiga, pembinaan dari tim Adiwiyata SDN Cengkareng Timur 21. Kemudian yang keempat, tanya jawab. Yang kelima, sesi foto bersama. Yang keenam, yaitu penutup. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Cengkareng Timur 21 Pagi, yaitu Bapak Haji Yusuf MPD. Kepada Bapak Haji Yusuf, dipersilahkan. Baik, halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan alhamdulillah hari ini segala puji dan puja syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat setelah kita melaksanakan salah satu tupoksi kita, ya, laksanakan pembelajaran bagi yang petang, insya Allah akan melaksanakan, ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan itu mendapat catatan amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan amal kelak yang akan ringan mungkin di yaumil hisab, akan bebas dari siksa itu. Salawat mudah-mudahan tercurah dari Nabi SAW kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya, ya, yang sampai saat ini dalam rangka menjalankan syariat yang dibawa oleh beliau. Baik, yang terhormat Bapak Ibu Kepala SDN 11 Pagi, ya, Ibu Ati Subagiati MPD, ya, kemudian yang saya hormati juga beserta Dewan Gurunya, yang saya hormati Kepala Sekolah Kapuk 16 Ibu Heri dan pasukannya tentu. Kemudian dari yang saya hormati Kepala Sekolah Kedaung Kali Angke 06 Bapak Idam Kolik, ya, beserta ya dan tim adiwiyatanya. Kemudian yang saya hormati pula kepada Ibu Nengsi, ya, Rawat Buaya 09 adiwiyatanya juga yang saya hormati, ya, Kepala Sekolah Duri Kosambi 05 Ibu Ratna Nur Hadiana, ya, beserta tim adiwiyata sekolahnya, ya, dan beserta kru, teman-teman yang saya banggakan, kru tim adiwiyata SDN Cengkareng Timur 21
pagi ya. Baik, sebelum kita mulai paparan terkait dengan materi yang akan dipaparkan oleh tim Adiwiyata SD Cengkareng Timur 21 pagi sebagai bagian daripada tim Adiwiyata Mandiri 2024 ya. Dan kami jelaskan bahwa ini adalah sudah merupakan katakanlah mungkin bagian dari pembinaan atau binaan sekolah Adiwiyata di sekolah SD Cengkareng negeri terutama ya, dari tiap-tiap wilayah di mana diambil satu di penghargaan Adiwiyata Kota. Dalam hal ini mungkin kemarin sudah disosialisasikan terkait dengan bagaimana saya yakin tim mulai, kalaupun memang ada beberapa mungkin kelengkapannya seperti apa memang belum masih dalam bayang-bayang, tapi insya Allah ini sudah memasuki tahap-tahap bagaimana pemberkasan ya, sehingga nanti pada bulan April tentu kita yang tim penilai dari Adiwiyata Kota akan hadir di sekolah ataupun mungkin penilaiannya berdasarkan daring ya, berdasarkan upload berkas-berkas yang sudah dipersiapkan oleh sekolah masing-masing. Oleh karena itu nanti saya berharap Bapak silakan bertanya kepada tim kami yang ada di sekolah kami ini ya, yang mana adalah koordinator tim Adiwiyata Cengkareng Timur 21 adalah Bapak Marsahid. Termasuk itu ya, tidak hanya di sini ada Pemaras Dabu Rahmatul Jannah, kemudian ada Zoom ya, itu mungkin sebagai motor yang akan bagaimana kalau ada masalah, kalau memang belum paham, tanyakan. Kalaupun memang belum paham kita sama-sama, karena kita punya tim tim penilai yang ini dari Adiwiyata, sesuatu sesekali kita akan bertanya kepada mereka sehingga apapun yang sudah kita hasilkan nanti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu diketahui sekolah sebelum puasa, kami semuanya sekolah binaan divisitasi oleh Bapak Ibu sekolah tim Adiwiyata Cengkareng untuk Bapak Ibu untuk visitasi ke sekolah Bapak Ibu berdasarkan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan, dan itu akan kami lihat nanti. Nanti akan ditayangkan juga kapan pelaksanaannya, karena kami punya target sebelum puasa ya, semuanya sudah rampung dari 6 sekolah itu. Sehingga nanti ketika bulan April ya, pas sebelum Lebaran atau pasca Lebaran, Bapak Ibu persiapan bisa. Nah, itu juga nanti akan diperkuat oleh visitasi dari tim Adiwiyata Kota ya. Dalam hal ini adalah lingkungan hidup ya, lingkungan hidup atau LH Kota akan memvisitasi kesiapan dan kelengkapan data-data yang sudah Bapak Ibu punya. Makanya kami sudah berizin juga kemarin dengan Pemarsaid boleh dilakukan sebelum LH Kota untuk meninjau langsung kepada sekolah yang bersangkutan ya, sehingga nanti kami ini di awal, karena memang tahu sendiri kalau kita di pasca di bulan Ramadan kegiatannya juga padat sehingga tidak sempat, dan kami tidak ibaratnya jangan sampai sama sekali dari tim Adiwiyata 21 tidak pernah terjun ke sekolah. Tetapi dalam hal ini untuk ketiga kalinya, 2 kali kita luring luring, dan yang keempat adalah langsung ke sekolahnya masing-masing. Dan saya berharap ya mudah-mudahan sekalipun kami sekolahnya udah Adiwiyata nasional, bukan berarti paling bagus, tidak ya, semuanya saling melengkapi, dan kami yang sudah punya data mungkin akan kami sampaikan seperti itu. Sehingga nanti Pak Marsahid, Bu Rahmatul Jannah, Bu Mikulsum akan membantu bagaimana memverifikasi data-data yang sudah dilakukan di sekolah masing-masing. Sukses kepada semuanya. Mudah-mudahan ketika ikut pelaksanaan untuk Adiwiyata Kota, semuanya yakin bisa sukses seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya.
kembali kepada narasumber, kepada Pak Marsahid ya, Bu Rohmah dan Bu Kulsum untuk saling membantu dan memaparkan kejelasan itu. Itu saja mungkin sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Haji Yusuf. Lanjut kita ke acara berikutnya, yaitu pembinaan dari tim SDN Cengkareng Timur 21 pagi yang akan disampaikan oleh Ketua Adiwiyata SDN Cengkareng Timur 21 pagi, yaitu Bapak Marsahid Ruwiarto MPD. Kepada Pak Marsahid, Silakan. Cek apakah suara saya terdengar? Ya, cukup terdengar, Pak. Terdengar. ya, Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu dan Bapak Kepala Sekolah serta staf guru dan staf. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing saja terkait dengan Adiwiyata, pembinaan Adiwiyata. Ibu dan Bapak disarankan untuk memegang pulpen atau pensil atau HP ya, supaya dicatat, takutnya nanti ada yang ketinggal. Nanti kalau ada yang tidak berkenan, contohnya mau ingin bertanya gitu, langsung aja diperbolehkan. Saya izin share screen. Cek. Ya. Tampilannya sudah terlihat belum Ibu Bapak? Sudah, Pak. Ya, ya, file-file terlihat file-file ya. 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 Ya, Ibu dan Bapak, kita langsung saja. Yang perlu disiapkan oleh tim Adiwiyata Kota itu pertama, kemarin kita sudah diskusi, Ibu dan Bapak boleh dicatat menyediakan 15 folder. Nah, menyediakan 15 folder. Di setiap folder itu terdapat beberapa indikator. Contoh ini folder 2 ya. Ini ada satu indikator, ini folder 3. Ini ada 2 indikator. Ini terus sampai folder 15. Ini folder 15 ada 5 indikator. Jadi semuanya itu nanti ada 29 indikator. Itu yang perlu dipersiapkan. Terus kemarin saya berdiskusi dengan tim LH Sudin Jakarta Barat, tim penilai Ibu dan Bapak. Ini tim penilai ini pertama kita akan melaksanakan itu dengan verifikasi berkas terlebih dahulu. Nanti ketika contoh verifikasi berkasnya itu tidak sesuai atau ada keganjilan atau tim penilai juga ada butuh konfirmasi, nanti akan ada namanya visitasi sekolah. Visitasi sekolah. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah berkasnya dulu. Nanti setelah berkasnya sudah disiapkan, Ibu dan Bapak, ini contoh langsung saja. Izin bertanya, Pak. Kamar saya mohon Ya. izin bertanya, Pak. Yep. Berkas yang disiapkan itu soft copy atau hard copy-nya, Pak? Ya. Yang disiapkan itu adalah soft copy dan hard copy. Hard copy-nya itu nanti di print. Nah, Ibu Bapak, soft copy-nya itu nanti dikirimkan ke LH dan hard copy-nya itu disiapkan di sekolah dengan 15 folder dan
tiap-tiap indikator tersebut. Ya gitu. Itu kenapa harus disiapkan bukti fisiknya nanti ketika ada tim LH untuk visitasi, jadi kita udah siap seperti itu. Terima kasih informasinya, Pak. Ya, sama-sama Pak Saifullah. Ya. Ibu dan Bapak, penilaian untuk tingkat kota itu nilainya ada 70 minimal. Apa saja sih yang dinilai? Nanti ini di tiap-tiap indikator itu ada seperti ini. Contoh Bapak. Contoh di indikator 1, rencana gerakan PBLAS disusun dengan berdasarkan laporan EDS dan hasil IMPLH. Nanti di situ ada checklistnya. Ada nggak laporan EDS? Terus ada nggak hasil IMPLH? Jadi yang contoh di laporan EDS ini ada. Terus hasil IMPLH, kajian LH sekolah, lingkungan sekolah tidak ada. Berarti nanti di sini ada bobot nilainya. Kalau kalau terpenuhi nilainya 3, kalau yang tidak terpenuhi 0, kalau yang ada melampirkan itu nilainya 1. Terus seperti ini lagi. Ini di indikator 2. Penyusunan rencana gerakan PBLAS melibatkan kepala sekolah, dewan pendidik, komite sekolah, peserta didik, dan masyarakat. Pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen rencana PBLHS ini harus melibatkan kepala sekolah, dewan pendidik, komite, peserta didik, dan masyarakat. Contoh, Ibu dan Bapak yang terlibat itu kepala sekolah, dewan pendidik, dan hanya peserta didik, komite sekolah tidak dilibatkan. Ini nanti ada penilaian juga. Jadi mempengaruhi penilaian. Ini indikator 1, indikator 2, indikator 3, dan sampai indikator 4. Nah, oke. Sekarang kita balik ke folder yang tadi ada 15. Nah, Ibu dan Bapak, ini contoh kita buka folder RPP. Nah, ini folder RPP. Contoh di indikator 4 ini terdapat RPP. Contoh RPP tentang kebersihan, fungsi sanitasi, dan drainase. Nah, ini dibuka. Nah, ini RPP-nya kebersihan fungsi sanitasi dan drainase, ini RPP-nya ada 3. Jadi seperti itu. Jadi disiapkannya seperti itu. Lalu RPP-nya itu berkaitan dengan, maaf, 1, ini berkaitan dengan kebersihan fungsi sanitasi dan drainase. RPP-nya juga berkaitan dengan pengolahan sampah. RPP-nya juga berkaitan dengan penanaman dan pemeliharaan pohon. Terus yang keempat ini RPP-nya berkaitan dengan konservasi air. Yang kelima berkaitan dengan konservasi energi. Yang keenam ini aksi atau inovasi terkait dengan penerapan PRLH. Nah,
Ibu dan Bapak, ini hanya sekedar saya menginformasikan bahwa nanti Ibu dan Bapak, ak- tim kita itu akan memeriksa folder-folder terkait dengan Adiwiyata yang ada di sini. Jadi kita nanti akan visitasi kepada sekolah ya, Ibu dan Bapak. Apa-apa yang perlu nanti ditanya-tanyakan, nanti dipersilahkan ya. Apa ini? Nanti. Hmm. Nah, ini contoh penilaian di SDN Cengkareng Timur 21 terkait dengan penilaian CSH calon sekolah adiwiyata nasional. Contoh nih di sekolah kita tadi berkaitan dengan RPP ya. Nih, kita poinnya itu 5 full karena kita ada RPP tentang kebersihan, RPP tentang pengolahan sampah, RPP tentang penanaman dan pemeliharaan pohon, konservasi air, konservasi energi, dan berkaitan juga dengan penerapan aksi nyata dari lingkungan hidup. Contoh kayak kerja bakti, RPP-nya juga ada. Pak Mungkin Zahid, ya, Bapak. mungkin sekarang Cek ya, Bapak.